Halo guys, welcome back to Ascoy Channel. Channel asik. Kali ini berita asik hari ini ya, Rek. Kita akan bahas tentang apa? Yuk, lanjut ke pembahasan berita asik hari ini. Check it out. Halo sobat Ascoy. Untuk berita asik hari ini yaitu Indonesia menjuarai Piala Thomas 2021 di Denmark yo, Rek yo. Indonesia dung 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 dung. Hasil Indonesia dalam sejarah Piala Thomas Cup menurut Detik Sport Senin 18 Oktober 2021. Indonesia berhasil menyudahi puasa gelar Piala Thomas seiring keberhasilan di Denmark. Jadi Piala Thomas 2021 ini diadakan di Denmark ya, Rek. Berikut hasil lengkap Indonesia dalam sejarah Piala Thomas Cup. Tim Thomas Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Cina. Jadi di final Thomas Cup di Denmark ini Indonesia melawan Cina ya. Rival terberat di olahraga bulu tangkis ya. Yang dilaksanakan di Ceres Arena Aarhus, Denmark pada hari Minggu 17 bulan 10 malam. Jadi hari Minggu kemarin finalnya Indonesia melawan Cina ya. Secara berurutan Anthony Sinisuka Ginting, Mas Anthony Ginting yang main pertama mengalahkan Lu Guangzhou. Di partai pertama Mas Anthony Ginting menang ya. Terus dilanjutkan dengan partai kedua ada ganda putra Mas Fajar Alfian gandeng dengan Mas Muhammad Rian Ardianto melibas He Jiting dan Zhou Haodong dari Cina. Indonesia menang lagi, Rek, 2-0 ya. Lalu yang penentuan yang partai ketiga Mas Jonathan Christie atau Mas Jojo menjalani duel alot dengan Li Shifeng untuk meraih kemenangan 21-14, 18-21 dan 21-14. 3-0 untuk Indonesia dan Indonesia juara Piala Thomas 2021. Keliru ya. 2021 ya teman-teman ya. Indonesia dung 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 dung. Ini menjadi kemenangan pertama dalam 19 tahun. Kemenangan terakhir Indonesia itu sudah 19 tahun yang lalu ya, Reo. Dalam sejarah sudah ada 14 gelar juara yang diraih Indonesia. Indonesia sudah meraih 14 juara Thomas Cup ya. Terakhir menjuarai Piala Thomas pada tahun 2002. 19 tahun yang lalu, Rek. Cukup lama Indonesia puasa gelar juara Piala Thomas. Tapi ini ada suatu polemik yang mengurangi sedikit kegembiraan Indonesia menjuarai Piala Thomas. Apa itu, Rek? Iki. Kegembiraan itu sendiri terasa kurang lengkap karena kemenangan Anthony Ginting dan teman-teman tidak disertai berkibarnya bendera merah putih di Ceres Arena Denmark. Apa-apaan iki? Biasanya kan pemain kalau menang kan naik ke yodium. Ke yodium jadi garam lah apa? Naik ke podium ya. Naik podium, kasih medali. Terus bendera merah putih itu berkibar di belakang sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Itu kebanggaan itu biasanya. Tapi ini suatu hal yang aneh. Pemenang juara bendera negaranya tidak dikibarkan. Ada apa ini? Kita cari, kita selidiki, kita bahas tuntas. Dari artikel selanjutnya. Seperti diketahui, aku gak ngerti. Seperti diketahui, Indonesia dilarang mengibarkan bendera negara
selain komite dan juga memakai nama tersebut di ajang olahraga internasional selama masa penangguhan setahun. Ada apa ini kok Indonesia dihukum ini? Sebabnya Indonesia dihukum oleh Badan Anti Doping Dunia atau WADA, WADA, karena lalai menerapkan tes doping. Indonesia pun harus naik podium pertama dengan iringan bendera PBSI, Persatuan Bulu Tangkis di Indonesia ya. Tuh, nah ini bendera Indonesia digantikan dengan bendera PBSI ya. Ono WA iki. Gantikan bendera PBSI. Kegembiraan yang seharusnya 100% menjadi berkurang ya, Rek. Karena ada satu kasus di mana bendera Indonesia tidak bisa dikibarkan di Piala Thomas. Terus ini kenapa ini? Kok bisa ini? Indonesia dihukum oleh WADA, Badan Anti Doping Dunia ya. Mari kita selidiki, kita cari tahu, dan kita tarik kesimpulan dari segi yang positifnya aja teman-teman ya. Aku sudah siapkan artikelnya. Ini nah, beri sanksi yang membuat merah putih tak bisa berkibar di Piala Thomas. Apa itu WADA, Badan Anti Doping Dunia? Senin 18 Oktober 2021. Ini foto peraih gold medalis, peraih medali emas tim Indonesia ya. Indonesia berhasil menjuari Piala Thomas 2021 setelah menghadapi Cina dengan skor 3-0 seperti berita yang tadi ya. Mengapa Indonesia tak bisa kibarkan merah putih di podium juara? Seperti yang diketahui, Indonesia dihukum oleh WADA karena karena Indonesia dinilai tidak mematuhi program tes doping plan atau TDP, tes doping plan. Jadi setiap atlet di seluruh dunia itu harus mengirimkan hasil tes dopingnya ya teman. Doping itu seperti obat kuat untuk para atlet yang menambah stamina biar strong, biar kuat waktu menjalankan lomba ya, menjalankan olahraganya ya. Tapi itu dilarang oleh dunia olahraga karena nggak sportif. Nah itu ada prosedurnya, itu setiap negara harus mengirimkan hasil tes doping ke WADA tadi, Badan Anti Doping. Selain Indonesia ada negara lain yang juga mendapat sanksi. Ada juga negara lain teman-teman, Thailand dan Korea Utara. Alhasil bendera logo PBSI lah yang berkibar di selebrasi juara Indonesia Thomas Cup 2021 kemarin. Tapi selain dilarang mengibarkan bendera, Indonesia juga mendapat sanksi lagi ya. Tidak boleh menjadi tuan rumah event olahraga. Berat juga sanksinya ya teman-teman ya. Lalu ini kenapa ini kok Indonesia nggak mengirimkan hasil tes doping plan atletnya? Ini ada apa ya? Harus kita tahu, harus kita selidiki ya. Aku sepertinya nyiapkan artikel lagi di sini. Nah ini kalau berurusan dengan dunia olahraga pasti hubungannya dengan Bapak Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Menpora dihujat netizen soal bendera. Golkar Jatim minta kadernya tak disalahkan. Nah ini kita cari tahu sebenarnya ada apa nih, dan mari kita simpulkan ya. Indonesia berhasil menjuari Piala Thomas 2021.
Sebenarnya netizen itu bukan fokus aksesorisnya meskipun penting, tapi fokus pada prestasinya. Ya, tapi kan kegembiraan yang seharusnya 100% itu ya harus diiringi dengan pengibaran merah putih. Aku kurang setuju dengan pendapat yang satu ini ya teman-teman ya. Sebelumnya, Indonesia tidak bisa mematuhi tes doping plan tahun 2020. Jadi tes doping plan yang tahun kemarin hukumannya diberikan tahun ini ya teman-teman. Nah ini, Menpora beralasan target sampel doping tak bisa tercapai karena kegiatan olahraga terhenti saat pandemi COVID-19. Indonesia juga belum memenuhi sampel TDP 2021. Jadi tahun yang kemarin 2020 belum selesai, 2021 juga belum selesai. Sedangkan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang menjadi salah satu bagian dari sampel tes doping baru bergulir awal Oktober bulan ini ya. Nah, jadi kalau menurut nih Bapak Menpora ya, kenapa kok Indonesia ini tidak bisa mengirimkan sampel tes doping plan ke WADA tahun kemarin dan juga tahun ini? Karena pandemi COVID-19 ya Rek ya. Jadi selama pandemi COVID ini semua kegiatan olahraga itu dihentikan. Seperti kita ketahui sepak bola Liga 1 Indonesia juga dihentikan ya. Jadi pada pekan-pekan atau event olahraga itu adalah momen sebenarnya ya untuk melaksanakan tes doping, tapi karena momen olahraga itu sudah tidak dilaksanakan selama pandemi, maka Menpora beserta jajarannya itu sulit untuk melakukan tes doping kepada para atlet di Indonesia ya. Dan seharusnya bisa sih mendatangi satu persatu rumah atlet, tapi itu pun juga membutuhkan waktu karena Indonesia ini ada 33 provinsi dan luas ya. Itu yang menjadi alasan pertama. Terus alasan kedua mungkin ya karena itu tadi tidak adanya event olahraga dan atlet pun di suatu wadah, di suatu tempat ya, misal klub sepak bola itu kan setiap tahun selalu ganti. Lalu untuk atlet, misal atlet bulu tangkis di Jawa Timur itu kan setiap tahun juga ada generasi ya. Itu kalau didatangi satu-satu itu mungkin susah ya. Bisa tapi susah dan butuh waktu dan biaya. Kalau itu menurutku sih. Jadi kesimpulanku pribadi tentang ini ya. Indonesia juara Piala Thomas dan tanpa dikibarnya bendera merah putih itu kita ambil sisi positifnya aja teman-teman. Yang penting kita harus bahagia, Indonesia sudah meraih juara Thomas Cup di Denmark. Untuk masalah bendera merah putih tidak bisa berkibar harus kita maklumi teman-teman. Karena situasi pandemi, semua sistem kerja, semua alur-alur dalam semua bidang, ekonomi, olahraga, dan lain-lain itu harus ditata ulang. Harus sesuai dengan prosedur selama pandemi ya. Jadi menurutku ini suatu kebahagiaan, kesuksesan di kala pandemi yang harus kita dukung. Dan untuk masalah bendera itu lebih baik kita kesampingkan dulu. Yang penting kita dukung atlet Indonesia. Kita berikan ucapan selamat atas perjuangan dan kemenangannya. Hidup Indonesia. Indonesia. Deng 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 deng. Sekian berita asik hari ini tentang Indonesia juara Piala Thomas Cup 2021 di Denmark dan tanpa dikibarkannya bendera Indonesia. Itu tadi ya penjelasannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ascoy Channel. Ikuti terus Ascoy Channel. Jika kalian malas baca berita, yoi channel rek. Kita bahas berita
asik sampai tuntas. Kita ambil kesimpulannya dari sisi positif. Positive thinking itu bikin hidup bahagia, sehat. Assalamualaikum, dadah. Salam Mas Coy. Asik coy.